Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, tinggal menghitung hari, beberapa hari lagi timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Garuda, akan menjalani laga yang sangat penting, yaitu match jumpa timnas Jepang atau Blue Samurai. Yang jelas teman-teman, saat ini timnas kita memang kemudian sudah dipanggil komplit 27 pemain, dan kemungkinan ada tambahan ya teman-teman, yang mana Kevin Dijk bakar besi saat ini proses perpindahannya dia dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia sudah selesai. Begitupun juga perpindahan si Kevin Dijk dari Federasi Sepak Bola Belanda ke NVB untuk pindah ke PSSI sudah beres, dan sepertinya kemungkinan besar Kevin Dijk dalam beberapa hari ini bisa kemudian join dengan timnas sepak bola Indonesia, dan paling tidak bisa memperkuat timnas kita. Paling tidak kalau nggak ketika berhadapan dengan timnas Jepang, Kevin Dijk bisa join ketika kita menjamu timnas Arab Saudi atau Silang Hijau di tanggal 19 November 2024 ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat memang saat ini kondisinya sangat kritis buat timnas kita, sementara timnas kita saat ini posisinya nyaris di dasar klasmen, satu tingkat di atas China yang berada di dasar klasmen. Dan memang kalau kemudian timnas Indonesia jika ingin tetap menjaga peluangnya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti, paling tidak melalui babak playoff, timnas kita harus berada di posisi keempat di grup C. Nah teman-teman, jadi di bulan ini laganya sangat kritis karena yang dihadapi adalah raksasa Asia dua-duanya, yaitu timnas Jepang dan juga timnas Arab Saudi, dua timnas yang memang menjadi langganan peserta putaran final Piala Dunia. Yang jelas kalau di bulan ini kemudian kita kalah, nggak mendapatkan poin sama sekali, sepertinya timnas kita kehilangan kesempatan ya, asa atau harapan seluruh pecandu sepak bola di Indonesia semakin menipis atau bahkan sama sekali kemudian kandas atau hilang untuk kemudian bisa lolos untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia 2026 yang sejatinya akan dilakukan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang jelas kalau kita lihat lawannya berat, dan memang kemudian di klub, di tim juga tampaknya ada beberapa kekurangan atau ketimpangan ini. Salah satunya adalah di lini tengah yang menjadi langganan daripada starter lini tengah kita sebagai midfielder ataupun dia bagus dalam menyerang ataupun bertahan, yaitu Ivar Jenner. Ivar Jenner mendapat akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa memainkan laga timnas Indonesia jumpa Jepang nanti. Dia baru bisa memperkuat timnas ketika nanti jumpa timnas Arab Saudi. Tentunya masih ada beberapa cadangan di situ, Tom Hai, dan kemudian ada juga dari lokalan ada Ricky Kambuaya, dan juga ada Nathan Joaon yang memang kalau saya pikir memang sangat riskan. Kenapa? Satu-satunya yang betul-betul bisa diandalkan adalah cuman Tom Hai. Tom Hai sekalipun saat ini berada di klub yang berada di dasar klasmen RFV Divisi atau Liga Utama Belanda, tapi Tom Hai di klubnya yang saat ini ya, gitu kan, di Almer City ya teman-teman, ya ini selalu menjadi starter. Artinya memang kalau selalu jadi starter ini kebugaran, fitnessnya selalu terjaga. Yang jadi masalah adalah pengganti daripada Ivar Jenner. Kemungkinan besar ya pilihannya cuman kemudian di Ricky Kambuaya atau kemudian di Nathan Joaon gitu kan. Karena memang kalau di tengah ini kan dari Indonesia formasinya biasanya 3-4-3 ya teman-teman. Artinya di tengah biasanya 3 midfieldernya. Nah kalau Ricky Kambuaya masuk, satunya lagi ya nggak ada pilihan lagi gitu kan, Nathan Joaon sendiri dia bukan pemain yang naturalnya pemain tengah, bukan seorang midfielder. Dia adalah fullback seperti Sandy Walsh. Tapi karena memang kemudian kebijakan Coach Sintayong yang selama ini menumpuk pemain bertahan di belakang gitu kan, banyak banget ini pemain kita ini semuanya hampir 75% adalah pemain bertahan ya. Nggak ada pilihan, akhirnya pemain-pemain yang memang lepas dari jalur naturalnya seperti Sandy Walsh, kemudian Nathan Joaon, atau bahkan nanti juga Kevin Dijk kemungkinan besar dia bisa dipasang sebagai defensive midfielder atau midfielder gitu kan. Kevin Dijk ini naturalnya adalah central defender, full back kanan atau wing back kanan. Dia versatil gitu kan.
yang tentunya sangat riskan karena tim yang dihadapi ini lagi bagus-bagus ya. Apalagi kalau salah satu bintang Jepang yaitu Takefusa Kubo, yaitu winger karenanya Real Sociedad di Liga Madrid, baru saja timnya ini naklukin raksasa Spanyol ya, yaitu Barcelona. Dan di sini si Takefusa Kubo ini menjadi dalam laga match antara Real Sociedad sama Barcelona jadi pemain bintang lapangan ya di itu ya, pemain dengan pemain terbaik di match tersebut. Ini memang pemain-pemain Jepang saat ini memang sangat lagi bagus-bagus ya. Yang paling bahaya adalah di sayap ya, di sayap kemudian ada Takefusa Kubo sayap kanan, dan kemudian di sayap kiri ada Kaoru Mitoma yang lagi bagus-bagusnya yang jadi key player di Brighton and Hove Albion di Liga Utama Inggris. Belum lagi ada Daizen Maeda, banyak pemain-pemain yang memang bermain di Liga Top Eropa. Nah di tempat kita ini memang timpangnya saat ini ketara gitu kan. Ketika Ivar Jenner karena ketemu akumulasi kartu kuning nih, terus akhirnya pemain-pemain yang pemain-pemain yang naturalnya bertahan kemudian dipaksa untuk main di tengah gitu kan. Ya sebetulnya kalau yang bijaksana sih hal tersebut dilakukan di friendly match. Ini match kritis dan ini tampak sekali. Ya kita sih berharap kemudian tidak terjadi apa-apa sesuai skenario, kemudian kita bisa mengambil poin dari Jepang, paling tidak draw atau menang. Tapi memang kemudian kalau pemain bertahannya menumpuk pastinya juga terjadi disharmoni ya dalam waktu yang panjang. Seperti yang kita tahu pastinya tumpukan itu kan memang persaingan jadi nggak begitu sehat lagi, nggak terlalu banyak gitu kan. Bahkan untuk seorang pemain yang memang dari awal dia ketika belum banyak nama diaspora yang bela timnas kita, yaitu si Elkan Bagot sepertinya hilang begitu saja, padahal jasanya sangat besar untuk timnas kita ketika dia kemudian menjadi WNI dan kemudian membantu timnas kita untuk lolos di putaran final di Piala Asia kemarin ya. Walaupun kemudian dia mengecewakan atau dianggap membuat dosa dan kesalahan untuk timnas, tapi saya pikir nggak ada dosa dan kesalahan yang kemudian nggak dimaafkan gitu kan. Tapi saya nggak tahu kemudian hilang begitu saja kan. Karena sepertinya harusnya PSSI menyebatani ini gimana nih Elkan Bagot ini kan. Karena ini bintang yang memang akan bersinar pada waktunya, ini masih muda banget ya Elkan Bagot ini kan. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang kebijakannya memang patut dipertanyakan ini si coach STY. Karena PSSI juga cuma nurutin STY dan tampak sekali sekarang. Saya nggak bayangkan kalau kemudian fase pertandingan ini masih panjang kan. Kalau kemudian pemain seperti Tom Hai terkena akumulasi kartu kuning atau mungkin terkena cedera, karena selain untuk memperkuat timnas, mereka juga kan memperkuat klub-klub mereka di liga mereka masing-masing gitu kan. Kalau sekelas Tom Hai terkena cedera, kemudian Nathan Juan terkena cedera, mau apa kita kan? Terpaksa dari pemain liga lokal yang tentunya pasti gapnya, kemampuannya sepertinya ya lumayan berbeda gitu kan dengan pemain diaspora. Makanya kesininya kita semua berharap bahwasanya kalaupun nanti masih ada pemain-pemain diaspora yang akan datang, kita harapkan kemudian juga pemain tengah paling tidak gitu kan, atau kemudian pemain-pemain lokal juga kan banyak yang sebetulnya bisa diberikan kesempatan. Tapi kita nggak ngerti memang coach STY kebijakannya sebagian besar hampir 75% yang masuk di line up adalah pemain-pemain dan sebetulnya pemain yang naturalnya pemain bertahan. Kita punya sebetulnya dari lokalan itu kita punya seperti Stefano Lillipali ya, masih belum habis di Stefano Lillipali, sebetulnya ya sepertinya dia pantas dikasih kesempatan. Kemudian untuk winger gitu kan, ya kita masih punya seperti seorang Sadil Ramdhani yang memang kemampuannya lumayan. Tapi lagi-lagi sepertinya kalau ini masalah suka nggak suka ya STY itu kan. Apapun itu kita berharap timnas kita bisa memperoleh poin, dan kita semua berharap tetap terjaga asa kita, harapan kita semua bahwasanya kemudian timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti, paling tidak dari playoff. Nah, playoff ini wajib kita kemudian di klasmen akhir, kemudian di grup C ini menempati posisi keempat. Sebetulnya kalau kemarin tuh kita menang sama Bahrain, kemudian kita bisa menang draw paling nggak sama Cina, posisinya besar. Karena peringkat 4 kan sebenarnya realistisnya yang merebutkan tiga negara, realistisnya hitung-hitungannya ya, Bahrain, Indonesia dan China gitu kan. Nah masalah kemudian seperti Australia,
Arab Saudi dan Jepang, ya anggaplah mereka memang yang punya peringkat 1, 2, dan 3 gitu kan. Itu aja gitu kan. Nah, kita tetap berharap apapun itu kondisinya, kita berharap timnas kita mendapatkan hasil positif. Dan kalau nggak mendapatkan hasil positif, saya rasa wajib ya PSSI kemudian untuk mengevaluasi kinerjanya STY. Sebesar apapun jasanya STY, kita semua berharap yang terbaik gitu kan. Tetap ada kemudian evaluasi, karena memang saat ini banyak lah pelatih-pelatih yang berkualitas seperti Meneer Louis van Gaal yang sudah menyatakan tertarik, mantan pelatih Football Club Barcelona ya, menyatakan tertarik untuk melatih timnas Indonesia karena banyak pemain keturunan yang notabene memakai bahasa ibu dia, yaitu bahasa Belanda, yang memperkuat timnas. Dan ini sebetulnya sebuah peluang ya, chance yang kemudian memang tinggal kemudian kita menindaklanjutinya. Tapi lagi-lagi diberikan kesempatan pada STY, tapi kalau hasilnya jeblok, saya pikir nggak ada salahnya kemudian dievaluasi. Nah itu aja teman-teman, salam sepak bola.